Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Hari ini kita sudah memasuki bulan keluarga di tahun ini dengan tema besar seni merawat keluarga. Soal merawat, saya jadi teringat sebuah situasi hari ini di mana sedang ada semangat untuk memelihara tanaman hias. Ya, lagi booming tanaman hias, baik itu aglonema, monstera, atau yang lebih viral dengan nama janda bolong, atau tanaman yang lain. Bahkan ada yang kemudian membuat sebuah lelucon, janda gunting, duda keren, duda kudis, dan sebagainya. Ya, sebuah ungkapan-ungkapan di mana menyikapi situasi yang sedang booming tanaman hias. Ya, terlepas dari viralnya atau tidaknya tanaman tadi, kalau kita hobi memelihara tanaman, pasti harus dirawat. Apalagi keluarga kita. Keluarga kita perlu dirawat hidup dan keberlangsungannya. Nah, hari ini kita akan coba untuk memberikan suplemen perenungan selain yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam keluarga, sekutuan doa di rumah. Kita akan mencoba mendasari dengan sebuah seni merawat keluarga itu dimulai dari kesepakatan janji setia suami istri. Keluarga yang terkecil mesti punya komitmen kuat untuk merawat keberlangsungan janji setianya, keluarganya sampai pada situasi yang terus dibangun ulang. Saudara, kita akan diberikan sabda Tuhan melalui pembacaan dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 yang demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tema kita saat ini adalah menua bersama. Ya, sebuah frase yang romantis, sebuah frase yang mengungkapkan keinginan untuk membangun cinta kasih dengan setia melewati waktu yang diberikan Tuhan. Tapi frase yang harmonis ini, frase yang romantis ini akan bisa menjadi sebuah hal yang ironis ketika tidak dihidupi dengan benar. Menua bersama bukan tua yang menjadi goal capaiannya, bukan panjangnya kehidupan yang kita jalani dalam keluarga yang menjadi pencapaiannya, tetapi bagaimana proses kedewasaan, proses kesetiaan,
proses cinta kasih yang terus dibangun dalam kehidupan yang Tuhan berikan dalam keluarga kita, itu yang menjadi apa yang harus kita jalani dengan setia. Menua bersama adalah janji sepasang suami dan istri. Saudara, jika hari ini kita melihat ada ayat yang bisa digunakan oleh seorang istri untuk menuntut suaminya agar mengasihinya secara utuh, secara mutlak. Ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu. Ya, ini dipakai para istri untuk menuntut suaminya agar punya kepedulian yang utuh, punya perhatian yang lebih, dan menuruti apapun yang diminta oleh istri. Sebaliknya, suami juga punya ayat pendukung yang akan bisa digunakan untuk menuntut istrinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti pada Tuhan. Ya, jika menua bersama dihidupi dengan dua tuntutan tadi dari masing-masing, suami menuntut istrinya untuk tunduk, istri menuntut suaminya untuk mengasihinya dengan luar biasa, maka yang terjadi adalah menua bersama itu menua sebelum waktunya. Banyak kelemahan, banyak kondisi yang tidak nyaman, banyak keresahan, banyak pergumulan dan dinamika keluarga yang mestinya tidak ada, bisa diminimalkan, justru muncul karena etikat baik untuk menua bersama itu tidak dihidupi dengan semestinya. Ada seorang ibu berkata begini, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa tunduk kepada suami saya jika dia tidak setia? Bagaimana saya tunduk kepada suami saya jika dia justru melarang saya beribadah dan rajin ke gereja? Ingat, kata tunduk kepada suami itu ada frase berikutnya, seperti kepada Tuhan. Jadi tidak bisa kita ungkapkan kehidupan kita yang menjadikan ayat ini sebagai pembelaan diri, sebuah tuntutan tanpa memperhatikan perikop ini dengan utuh. Jadi tidak bisa secara serta-merta seorang istri menempatkan dirinya sebagai sosok yang harus dikasih luar biasa, atau suami menempatkan diri sebagai sosok yang harus dihormati, dihargai secara lebih, tanpa mempedulikan, tanpa mengasihi istrinya. Keduanya harus sinergis. Tadi ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dirangkum dalam ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Menua bersama adalah proses istri menundukkan diri, menghormati suaminya, kemudian suami mengasihi istrinya dengan kemampuan dia, terus belajar mengasihi. Dan itu tidak mudah. Apalagi jika situasinya terus berubah. Seorang istri seringkali gagal menghormati suaminya karena dia punya pekerjaan tetap yang menghasilkan income yang bisa menopang kebutuhan keluarga. Pekerjaan yang mapan membuat dia tidak lagi menghargai suami yang tidak seperti kesuksesan dirinya. Atau seorang suami sulit untuk menjaga kesetiaan dan kasihnya kepada istri ketika dia sudah merasa sukses. Padahal harus kita ingat, seorang istri yang sudah mapan sekalipun ada peran suami yang luar biasa untuk keberlangsungan pekerjaannya. Dan di balik seorang pria yang sukses, di belakangnya ada istri yang begitu kuat, mensupport, menguatkan, dan juga memberi peran. Semuanya harus sinergi, semuanya harus belajar dengan kesetiaan, mengupayakan bagaimana hidup keluarga itu diawali dengan komitmen yang jelas dan dihidupi dengan jelas juga. Menua bersama itu sebuah hal yang sangat romantis dan harus dilakukan berdasarkan sabda Tuhan. Kita semua ada pergumulan dalam keluarga, ada relasi yang harus dipulihkan, ada hormat yang harus diberikan
terhadap masing-masing pasangan kita. Bahkan menua bersama itu ada tanggung jawab untuk merawat, memelihara anak-anak yang Tuhan berikan pada keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya dasar hidup keluarga kami sungguh berpadanan dengan sabda Tuhan, karya Tuhan, sentuhan kasih Tuhan dalam hidup kami semua, keluarga kami, dan manusia secara utuh, bagaimana karya Tuhan yang memberikan pengorbanan, penyelamatan, dan juga cinta kasih selanjutnya, itu menjadi keteladanan dalam hidup kami berkeluarga, menghidupi sisi romantisme kami menua bersama dengan pasangan kami dengan menghidupinya secara benar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati.